Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Kurnia Cahya. Oke teman-teman, di video kali ini saya ada power monoblock, power mobil untuk tipenya Alexis 7200 watt, ALS 4500. Untuk kerusakan power monoblock ini kata pemiliknya yaitu mati total teman-teman. Nah di sini setelah saya masukin tegangan 12 volt, ternyata lampu indikatornya itu enggak nyala sama sekali ya. Oke, langsung saja kita perbaiki teman-teman. Untuk input tegangan 12 volt saya menggunakan adaptor 5 ampere. Di sini saya kasih tegangan di 12 volt ya teman-teman. Oke, di sini kita paskan tegangan di 12 volt. Dan di sini sudah saya kasih capit negatif untuk tegangannya. Oke, di sini kita pasang di B plusnya. Dan jangan lupa untuk menyalakan power monoblock B plus sama rem itu di jumper ya, menggunakan kabel seperti ini, kabel biasa. Oke, kita tempelkan di sini. Kita lihat untuk lampu indikatornya itu enggak nyala sama sekali teman-teman. Nah, untuk lampu indikatornya itu mati. Biasanya menyala merah, namun di sini mati. Oke, coba kita pasang lagi. Kita lihat. Nah, di sini lampu indikatornya mati, teman-teman. Dan di sini pun untuk tegangan 12 volt dari adaptor juga tidak drop ya, teman-teman. Jadi masih stabil di angka 12 volt kurang lebihnya. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita bongkar untuk power monoblock Alexis ini. Jadi kerusakannya itu mati. Namun ketika dikasih 12 volt untuk adaptornya tegangan 12 volt itu tidak drop. Oke, untuk kerusakan seperti ini biasanya itu terletak di DC-DC converter ya teman-teman, DC-DC inverter di sini. Oke, langsung saja teman-teman kita bongkar, kita cek untuk kerusakannya apa saja. Oke, teman-teman kita bongkar dulu, kita lihat untuk dalaman power monoblock Alexis. Nah, oke teman-teman, di sini ternyata sudah pernah diperbaiki untuk transistor finalnya di bagian driver di sini sudah pernah diganti ya teman-teman. Untuk ini transistornya itu tipe, kalau dilihat dari bodinya tipe 5200. Oke, kita fokus di DC-DC inverternya terlebih dahulu teman-teman. Untuk kelihatan di sini untuk komponen-komponennya itu masih bagus. Jadi di sini itu komponennya nggak ada yang berkarat ya teman-teman. Biasanya kan ada untuk komponen-komponennya itu berkarat-berkarat atau tayang. Namun di sini untuk komponen-komponen masih bagus, tidak ada berkarat. Oke teman-teman, saya bongkar terlebih dahulu, nanti akan saya jelaskan apa yang rusak ya teman-teman. Oke, di sini seperti biasa menggunakan IC TL494 untuk IC inverternya. Oke, jadi untuk dalaman power monoblock Alexis seperti ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ternyata power monoblock ini setelah saya teliti lebih lanjut, ternyata ada salah satu komponen resistor itu yang kakinya berkarat teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan itu tahanan kurang lebih 10 ohm, 1/4 watt, 1/4 watt. Di sini kakinya itu berkarat teman-teman. Nah, di sini itu biasanya untuk tegangan B plusnya IC ini teman-teman, IC TL494. Oke, coba saya akan goyang sedikit pakai jari. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di bawahnya tertulis 10, berarti kemungkinan di sini resistornya itu 10 ohm berkarat, dan saya goyang sedikit resistornya putus teman-teman. Nah, untuk kemungkinan penyebab matinya power Alexis ini kemungkinan terletak di resistor yang putus ini teman-teman, berkarat ya teman-teman. Oke teman-teman, saya bongkar lebih lanjut terlebih dahulu. Tentunya di sini saya ganti untuk resistor 10 ohmnya, dan nanti akan saya on kan, apakah sudah mau on normal atau belum ya teman-teman. Oke, saya bongkar terlebih dahulu.
Nah, jadi benar teman-teman, untuk resistor 10 ohmnya itu mengarah ke jalur rem ya, jalur rem. Nah, di sini untuk resistor 10 ohmnya itu tadi terletak di sini. Nah, jadi seperti ini. Di sini ada beberapa FET, di sini ada diode ultrafast untuk ke bagian driver ya teman-teman. Nah, jadi untuk resistor 10 ohm tadi yang putus itu terletak di sini. Nah, setelah saya urut jalurnya itu mengarah ke sini. Ini jalur kecil mengarah ke sini, teman-teman. Dan di sini untuk rem. Jadi kalau rem itu kalau input dashboardnya itu on, jadi power ini juga on, teman-teman. Kalau input di dashboard mobil itu off, jadi power ini juga off. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini untuk resistor 10 ohmnya itu putus, jadi remnya itu nggak masuk ke IC TL494 dan mengakibatkan DC-DC inverternya ini off, teman-teman. Langsung saja saya akan cari gantinya untuk resistor 10 ohm ini dan coba saya on kan apakah bisa on atau enggak ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi saya cari pengganti resistor 10 ohm itu saya nggak nemu ya teman-teman. Di sini saya ganti dengan menggunakan kabel jumper saja, teman-teman. Nah, resistor 10 ohm itu sebenarnya resistor mungkin untuk sekring ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya ganti menggunakan kabel jumper, tapi kabel jumpernya itu yang kecil ya teman-teman. Oke, di sini saya akan kasih tegangan 12 volt. Terlebih dahulu kita cek untuk lampu indikatornya. Oke, di sini sudah saya set di tegangan 12 volt. Untuk capit min saya kasih di sini. Dan untuk tegangan plusnya ini saya kasih di sini, teman-teman. Seharusnya di sini untuk lampu indikator itu nyala. Nah, benar saja di sini untuk lampu indikatornya itu nyala, teman-teman. Oke. Coba saya matikan untuk lampunya. Nah, di sini untuk lampu indikatornya itu nyala ya, teman-teman. Oke, saya lepas untuk B plusnya. Nah, mati. Saya tantepin lagi. Nah, di sini untuk lampu indikator sudah nyala. Kemungkinan untuk tegangan di driver juga sudah ada ya, teman-teman. Dan untuk tegangan B plus 12 voltnya, tegangan input 12 volt tidak drop. Oke, coba saya akan cek DCO nya terlebih dahulu. Apakah drivernya ini outputnya itu mengeluarkan tegangan atau tidak. Seharusnya itu output driver nggak keluar tegangan DC maupun AC ya teman-teman. Oke, coba saya akan cek DCO terlebih dahulu untuk driver monoblock Alexis ini. Oke. Nah, oke teman-teman, untuk pengecekan DCO atau output driver itu seperti ini. Kita on kan terlebih dahulu untuk power monoblocknya. Seperti ini sudah nyala. Dan kita butuhkan AVO analog kali 10 VDC. Untuk capit min dari AVO kita kasih ke ground ya, ke ground dari speaker. Dan untuk capit yang merah kita kasih ke speaker plus. Nah, di sini untuk jarum AVO-nya itu nggak bergerak sama sekali, berarti di sini tidak ada tegangan, berarti aman. Sebelahnya lagi juga tidak muncul tegangan, berarti aman. Sebelahnya lagi tidak muncul tegangan, teman-teman. Dan sebelahnya lagi di sini nggak muncul tegangan. Nah, bisa disimpulkan driver di sini aman atau nggak ada yang bermasalah. Oke, kita coba cek tegangan output dari inverter DC ini. Oke, kita cek di kaki kolektor aja teman-teman, karena di kaki kolektor transistor final itu jalur tegangannya. Nah, di sini sudah muncul. Oke, tertera di tegangan kurang lebih 18 volt ya teman-teman. Nah, plusnya. Oke, berarti di sini untuk tegangan drivernya juga sudah masuk. Dan untuk tegangan minusnya juga sudah masuk. Nah, di situ.
Jarumnya menunjukkan ke kiri, berarti sudah masuk. Oke teman-teman, kita coba pegang terlebih dahulu. Untuk fatnya di sini dingin. Kalau panas berlebihan kemungkinan ada yang short ya teman-teman. Nah, jadi untuk IRF Z44N biasanya di sini IRF Z44N itu seharusnya dingin ya teman-teman. Oke, di sini saya rasa dingin. Jadi di sini nggak ngangkat beban. Untuk IRF Z44N juga dingin, transistor final dingin. Oke, semuanya dingin teman-teman. Oke, bisa dipastikan power monoblock ini sudah normal. Untuk bunyinya belum tahu ya, untuk suaranya itu serak atau gimana. Oke, di sini saya akan pasang ke boxnya. Kita nanti coba tes suaranya teman-teman. Mudah-mudahan suara power Alexis ini nggak ada yang cacat ya teman-teman. Oke. Oh ya, untuk kabel jumperannya ini saya perlihatkan terlebih dahulu. Nah, tadi di sini teman-teman, untuk resistor 10 ohm yang berkarat saya ganti dengan kabel jumper. Kabel jumpernya itu yang kecil saja teman-teman. Nah, saya ganti kabel jumper seperti ini. Untuk resistor 10 ohm itu sebagai resistor sekring ya teman-teman, kalau menurut saya. Ini jalur ke rem. Oke teman-teman, saya pasang ke boxnya, nanti kita akan cek sound terlebih dahulu. Oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, untuk power monoblock Alexis di sini sudah berbunyi dan untuk suaranya juga normal teman-teman. Di sini saya menggunakan speaker 6 inch untuk tesnya. Untuk input menggunakan modul MP3 Bluetooth teman-teman. Untuk pengetesan langsung saya breed, jadi nggak satu-satu ya, jadi langsung saya breed. Untuk suaranya pun juga enak teman-teman. Ini untuk channel 1 dan 2. Untuk switchnya ini agak sedikit bermasalah, tapi masih normal teman-teman. Oke, di sini untuk channel 1 dan 2 ini, channel 1 dan 2 sudah berbunyi dengan normal. Kita akan pindah ke channel sebelahnya, channel 3 dan 4 teman-teman. Oke teman-teman, di channel 3 dan 4 ternyata ada permasalahan teman-teman. Nah, jadi kalau salah satu inputnya ini dilepas, suaranya itu lirih teman-teman. Di sini saya breed. Ya. Jadi untuk salah satu input ini kalau dilepas itu suaranya lirih. Oke, saya lepas dulu di bagian bawah. Nah, di sini seharusnya itu untuk suaranya juga masih lumayan kenceng ya teman-teman. Namun di sini untuk channel yang sebelah sini tuh bermasalah, suaranya itu lirih teman-teman. Oke, coba saya akan lepas di atasnya. Nah, seharusnya seperti ini, masih nyala atau berbunyi. Nah, di sini masih ada bermasalah teman-teman. Oke, coba saya akan pindah untuk chopnya. Jadi di power Alexis ini masih sedikit bermasalah ya teman-teman. Nah, namun di sini videonya saya cukupkan sampai di sini. Yang tadinya itu kerusakannya itu mati total, di sini sudah
berbunyi ya teman-teman, sudah menyala dan juga berbunyi. Dan kemungkinan di sini saya cukupkan sampai di sini untuk perbaikannya. Jadi yang bermasalah yaitu resistor ada yang berkarat ya teman-teman di jalur rem, di jalur ke IC TL494 nya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat dan terima kasih teman-teman. Oke, di sini saya lanjut perbaikan terlebih dahulu.